Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Di dalam perikop sebelumnya kita dapatkan ada sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan, yaitu mengenai bendahara yang tidak jujur. Dan kita melihat kemudian bagaimana tuannya memuji bendahara yang tidak jujur ini. Di dalam sebuah perumpamaan selalu Tuhan ingin mengajarkan sesuatu di dalamnya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Kalau kita melihat apa yang dilakukan bendahara ini, apakah Tuhan ingin mengajar kita melalui apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Yang pertama yang dilakukan bendahara ini adalah dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Dengan kata lain, dia melakukan korupsi dan berfoya-foya dari hasil korupsi itu. Apakah ini yang Tuhan ingin ajarkan untuk kita lakukan? Tentu bukan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini? Setelah tuannya mengetahui bahwa dia melakukan korupsi, tuannya ingin memecat dia. Nah, sebelum tuannya memecat dia, orang ini melakukan hal yang tidak benar sekali lagi, yaitu dia melakukan kolusi atau kong kali kong, bekerja sama dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Ada yang berhutang 100 tempayan minyak, 100 tempayan minyak, dan kemudian dia menggantikannya dengan 50 tempayan minyak. Dan kemudian ada yang berhutang kepada tuannya 100 pikul gandum, dan dia mengganti dengan 80 pikul gandum. Dengan kata lain, dia menguntungkan, membuat orang lain yang berhutang dengan tuannya diuntungkan dengan membuat hutang mereka menjadi lebih kecil dari sebelumnya, dengan satu niatan supaya nanti suatu ketika orang itu dapat membalas budinya dengan berbuat baik untuk dia. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan memuji dia. Apa yang Tuhan puji di dalam apa yang dilakukan oleh orang ini? Tuhan bukan memuji ketidakjujuran orang ini, karena Tuhan tidak mungkin mengajar kita melakukan korupsi dan kolusi. Tetapi ada satu hal yang penting yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita, bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh orang ini yang Tuhan puji adalah kecerdikan orang itu, bagaimana mempergunakan uang, bagaimana memperalat uang. Itulah yang Tuhan puji, yaitu kecerdikannya, bagaimana mempergunakan uang. Nah, dalam hal inilah Tuhan mengatakan bahwa orang dunia itu lebih bisa bagaimana mempergunakannya untuk sesama, mendatangkan keuntungannya daripada anak-anak terang. Kenapa? Karena anak-anak terang seringkali di dalam ketulusan dan kepolosan mereka takut untuk melakukan hal-hal yang mereka kira bisa membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Karena itu, sebab itu mereka berhati-hati di dalam mempergunakan uang, sehingga seringkali tidak cerdik. Dan Tuhan Yesus ingin mengajar kita bagaimana kita juga harus cerdik. Karena firman Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya kita harus cerdik, tapi juga harus tulus. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang cerdik. Khususnya hari ini bicara tentang uang, mempergunakan uang, kita harus cerdik, tetapi harus tulus. Artinya kita tidak boleh ada kejahatan.
kelicikan atau hati yang ingin membuat orang menjadi rugi dan kita mendapatkan keuntungan di dalamnya. Tidak boleh demikian. Tapi kita harus menjadi orang yang tulus. Dan firman Tuhan mengajarkan kita hal yang penting. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat 9? Firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dan jikalau mamon itu tidak dapat lagi menolong, engkau dapat diterima di dalam kemah abadi. Apa maksud firman Tuhan mengatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur? Seringkali orang hanya menangkap sedemikian rupa sehingga mereka tidak teliti dengan benar. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan menyuruh untuk kita bersahabat dengan mamon. Itu bahaya. Kalau kita bersahabat dengan mamon, maka kita akan bisa seperti bendahara yang tidak jujur ini, di mana dia mempergunakan uang itu sedemikian rupa dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang merugikan orang lain dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Bagaimana akhirnya tak kala orang itu bersahabat dengan mamon, mamon itu menjadi tuan daripada orang itu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ada kata mempergunakan di sini yang harus menjadi tekanan bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan mamon ini dengan cerdik, dengan bijaksana. Apa itu mamon? Mamon itu diambil dari kata Aram, ya, bahasa Aram yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani dan Latin juga dengan kata yang sama, yaitu mamon, yang punya pengertian ini adalah uang atau kekayaan. Bagaimana kita mempergunakan kekayaan, bagaimana kita mempergunakan uang itu. Firman Tuhan katakan kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakannya. Itu penting. Mempergunakannya, bukan kita yang diperalat, tapi kita yang mempergunakan uang itu. Tetapi ada panduan-panduan. Firman Tuhan katakan jikalau mamon itu tidak bisa lagi menolong. Artinya apa? Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kita harus mempergunakan mamon itu dengan baik. Tapi harus diingat bahwa mamon itu ada limitnya. Di mana suatu masa mamon itu tidak dapat menolong, artinya tidak lagi dapat dipergunakan. Kapan itu terjadi? Adalah waktu saat kita mati. Uang itu tidak dapat dipergunakan lagi. Oleh itu membawa kita satu kesadaran, jangan kita menjadikan mamon itu menjadi tuan, karena dia punya limit, dia punya batas, dan kalau kita mati itu tidak dapat kita bawa pergi. Kita tidak boleh menjadi orang kaya yang bodoh, di mana dia bersusah payah mencari kekayaan. Dan kemudian kekayaannya begitu limpah sehingga dia harus membuat lumbung-lumbung yang banyak untuk mengisi harta kekayaannya yang banyak itu. Tetapi belum dia nikmati, dia sudah mati. Firman Tuhan katakan, kalau dia sudah mati, apa gunanya harta itu? Inilah satu contoh orang yang bodoh. Kita tidak boleh seperti orang bodoh itu mempergunakan uang, di mana mencari sedemikian rupa, ya. Mempergunakan, pertama kali kita harus ketahui kita tidak dapat mempergunakan kalau kita tidak punya uang. Dan kalau kita bisa mempunyai uang, tentu kita harus mencari. Tapi kita tidak boleh menjadi seperti orang kaya yang bodoh itu, mencari dengan susah payah sedemikian rupa dan kemudian mengumpulnya. Setelah itu dia mati, belum dia sempat memakainya, dia belum mempergunakan uang itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih lagi kita melihat dia adalah orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Maka kita melihat bahwa firman Tuhan memberikan kepada kita ingatan bahwa orang ini adalah orang kaya yang bodoh. Susah di dunia ini, susah cari uang sedemikian rupa, tapi dia belum menikmati, dia sudah mati, dan susah lagi nanti di sana. Jadi kasihan sekali. Gak heran firman Tuhan katakan orang kaya ini adalah orang kaya yang bodoh. Tapi kita juga tidak boleh menjadi orang kaya seperti di dalam orang kaya dan Lazarus itu. Memang kita melihat bahwa orang kaya itu uangnya banyak. Dia mempergunakan uang itu dengan sedemikian rupa dan dia nikmati. Karena apa? Karena setiap hari dia mengadakan pesta yang mewah. Dia berpesta dengan teman-temannya. Tapi apakah seperti ini cara kita mempergunakan uang? Tentu tidak.
Kita melihat bagaimana orang ini akhirnya waktu dia meninggalkan dunia ini, dia dilemparkan ke tempat api yang tidak pernah padam, ke dalam neraka. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mempergunakan uangnya dengan cerdik, tidak mempergunakan dengan bijaksana. Kenapa? Karena dia mempergunakan uangnya itu. Dia tidak pernah mempergunakan uangnya itu untuk orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya. Tetapi yang paling utama adalah bahwa dia adalah orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Kalau dia melakukan pesta bersama teman-temannya itu hanya untuk kepentingannya, tapi dia tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain yang membutuhkan, orang-orang yang sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dia sama sekali tidak peduli. Dan yang paling utama, dia adalah orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Tiap hari berpesta, tidak ingat kepada Tuhan. Tidak heran dia menjadi orang yang dibuang ke dalam api neraka. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bagaimana mengikat persahabatan dengan mempergunakan uang. Uang itu penting, tapi kita harus mempergunakannya, bukan dia yang menjadi Tuhan, kita lah yang harus menjadi Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa limit daripada uang itu ada. Tak kala kita mati, kita tidak dapat membawanya. Uang itu tidak dapat menolong. Dan harus kita ingat, kita harus mempergunakan uang itu untuk kita bisa mendapatkan bagaimana itu kita dapat pergunakan imbalannya, itu upahnya di kemah yang abadi. Artinya, waktu kita mempergunakan uang itu, kita harus ingat bahwa kita sebentar lagi akan mati. Biarlah kita juga mempergunakan uang itu sedemikian rupa dengan cerdik dan bijaksana, supaya kita dapat menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai kekal. Tak kala kita menuju ke kemah abadi di surga sana, kita dapat menikmati hasil dari apa yang kita perbuat di dunia ini dengan kita mempergunakan uang, di mana uang itu kita pergunakan untuk apa yang punya nilai kekal, sehingga kita boleh mendapatkannya di sana. Dan lebih jauh lagi, firman Tuhan di dalam ayat 10 mengatakan, jikalau orang itu tidak setia dalam perkara yang kecil, dia tidak setia dalam perkara yang besar. Jikalau dia tidak benar dalam perkara yang kecil, dia tidak akan benar dalam perkara yang besar. Apa itu perkara yang kecil? Seringkali orang menganggap perkara yang kecil adalah hal-hal yang remeh, hal-hal yang mungkin tidak kelihatan orang lain. Itulah perkara-perkara kecil. Dan dia mengatakan setia dalam hal itu. Tetapi kalau kita melihat konteks dari firman Tuhan tidak bicara tentang itu. Tapi firman Tuhan bicara tentang bahwa perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan mamon. Itulah perkara-perkara yang kecil. Setia nggak kita dengan perkara-perkara kecil? Dengan bagaimana kita mempergunakan uang, bagaimana kita mencari uang? Apakah kita setia? Apakah kita benar dalam melakukannya? Ini perkara-perkara kecil. Sehingga tak kala kita setia di dalamnya, maka kita juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Benar di dalam perkara-perkara yang besar, setia dalam perkara-perkara yang besar. Inilah firman Tuhan ini nyatakan kepada kita. Orang yang tidak jujur di dalam mempergunakan uang, di dalam mencari uang, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa yang mempunyai nilai yang kekal. Apa yang dia akan dapatkan di surga sana. Dia tidak akan bisa setia, dia tidak akan bisa benar dalam perkara-perkara yang besar, yaitu nilai-nilai yang akan dia dapatkan di dalam kekekalan. Dia tidak akan mencari, karena orang yang dipenuhi hatinya dengan uang, tidak jujur dalam hal uang, artinya dia adalah tuannya lah sekarang mamon itu dalam hidupnya, maka dia juga tidak akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, jikalau didapatkan dalam hidupnya ada ketidaksetiaan di dalam perkara-perkara yang kecil, tidak benar dalam perkara yang kecil, yaitu soal bagaimana dia mencari uang, soal bagaimana dia mempergunakan uangnya, maka dia harus bertobat supaya dia boleh setia
dalam perkara yang besar, setia, benar dalam perkara-perkara yang besar. Dan lebih lanjut lagi firman Tuhan juga bicara tentang bahwa jikalau seorang tidak jujur di dalam hal mamon yang tidak jujur, bagaimana dia dapat dipercayakan harta yang sesungguhnya? Ini kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya kita jujur. Betapa kita mempergunakan mamon yang tidak jujur itu dengan baik. Jikalau kita tidak dapat mempergunakan mamon yang tidak jujur itu dengan baik, maka orang tidak akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada kita. Apa itu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya, sekali lagi, adalah bicara tentang apa yang kita akan dapatkan di dalam kekekalan. Jadi kalau kita tidak dapat mempergunakan dengan jujur terhadap mamon itu, maka Tuhan pun tidak akan mempercayakan harta yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Karena di dalamnya, dalam hati kita adalah tolok ukur bagaimana kita mempergunakan uang itu, menentukan bagaimana kita akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Dan kalau kita tidak jujur dalam hal ini, maka orang seperti ini adalah orang yang juga tidak akan bisa jujur melakukan apa yang akan dia dapatkan, yaitu sesuatu yang merupakan harta yang sesungguhnya yang boleh dia dapatkan dalam hidupnya. Dan lebih lanjut lagi firman Tuhan juga menyatakan demikian. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita tidak setia dalam hal harta orang lain, siapa yang akan menyertakan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita perhatikan, seolah-olah firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus bagaimana setia dengan harta orang lain yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kita kerja seperti bendahara tadi, kita harus setia, ya, tidak boleh korupsi, jangan kolusi dan sebagainya. Tapi kalau kita renungkan dan kita hubungkan dengan ayat selanjutnya yang berhubungan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa bagaimana dia akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu, maka kita dapatkan satu renungan yang indah. Terkala bicara tentang bagaimana kita setia mempergunakan harta orang lain, adalah mengingatkan kita satu hal yang penting, bahwa apa yang kita punya, harta uang kita yang banyak yang kita punya, itu bukan kita punya. Itu punya, kalau Alkitab mengatakan punya orang lain, tapi sebenarnya firman Tuhan ini menyatakan bahwa apa yang kita punya, harta yang kita punya, uang yang kita punya, sebenarnya itu bukan punya kita, tapi punyanya Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Bagaimana kita mempergunakan uang itu adalah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap uang yang Tuhan sudah percaya kepada kita. Memang kita bersusah payah mencarinya, tetapi tanpa berkat Tuhan kita tidak akan mendapatkannya. Bagaimana kita mempergunakan uang itu dengan baik? Yakub, bagaimana Tuhan berkati dia menjadi orang yang kaya. Dia punya kambing domba yang begitu banyak. Pada saat itu Taurat belum turun, tapi bagaimana dia setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dia tahu ini adalah merupakan satu hal yang harus dia lakukan. Dan dia lakukan. Karena ini adalah milik Tuhan. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap harta yang Tuhan berikan kepada dia. Kepada Tuhan. Yang pertama, dia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mempergunakan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada bahagian-bahagian yang Tuhan juga inginkan. Bagaimana kita berbagi kepada sesama kita. Sebagai bagian dari perintah Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang Tuhan gerakkan hati kita untuk membantunya.
dan bagaimana kita setia dengan hal itu, maka harta kita yang sesungguhnya Tuhan akan berikan, yaitu harta yang tidak dapat lenyap, yang tidak akan dapat digigit oleh ngengak, dihabiskan oleh karat, karena dia bersifat kekal. Yaitu sesuatu yang kita pergunakan melalui harta kekayaan kita untuk mendapatkan hal-hal yang kekal, yaitu yang akan kita dapatkan tak kala kita menuju ke surga, tak kala kita berada di surga. Kita akan mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, dan kita akan mendapatkan itu menjadi harta bagian kita yang kekal. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan bahwa kita tidak bisa menjadi hamba daripada dua tuan. Kita tidak bisa menjadi hamba daripada Tuhan dan sekaligus Mammon. Karena kita akan mengasihi satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kita akan membenci satu dan mengasihi yang lain. Kita harus memilih. Kita harus memilih. Tentu kita akan memilih Tuhan kita adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang baik. Karena dia adalah Tuhan, kita adalah Tuhan yang baik. Tetapi kalau kita jadikan Mammon menjadi Tuhan kita, maka dia akan menjadi Tuhan yang kejam. Kita harus menjadikan dia menjadi alat, menjadi sarana untuk bagaimana dia dipergunakan sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Dan kita melihat bagaimana orang Farisi mencemooh tak kala Tuhan mengajar hal ini. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba uang yang menilai segala sesuatu dengan ukuran uang. Dan mereka menganggap bahwa nilai uang adalah hal yang paling tinggi. Dan Tuhan katakan bahwa itu merupakan kebencian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak mau menjadikan uang yang jadi utama, tapi Tuhanlah yang utama. Uang hanya sarana. Uang kita perlu kita pergunakan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan, dan kita akan mendapatkan yang terbaik daripadanya. Amin.